Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan menampilkan video pembelajaran sejarah yang kali ini akan membahas materi tentang kebijakan dalam bidang teknologi dan informasi pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Oke, langsung saja simak video berikut. Era Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 adalah periode pemerintahan di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, dengan fokus utama pada stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan modernisasi. Dalam bidang teknologi dan informasi, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk mendukung pembangunan nasional, meskipun dengan kontrol ketat terhadap arus informasi. Teknologi digunakan sebagai alat pembangunan, tetapi kebebasan informasi dibatasi demi menjaga stabilitas pemerintahan. Yang pertama ada pembentukan lembaga riset dan pengembangan teknologi. Di sini ada Departemen Urusan Riset Nasional atau Durenas yang dibentuk pada tanggal 6 Maret 1962. Durenas bertugas untuk merumuskan, mengamati, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan riset dan teknologi di Indonesia. Berikutnya ada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, diresmikan pada tanggal 23 Agustus 1967 sebagai fusi dari Durenas dan MIPI. LIPI memiliki tugas untuk memberikan nasihat kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan nasional di bidang ilmu pengetahuan, membimbing aparatur penelitian ilmiah, membina teknologi peneliti, serta menjalin kerjasama dengan berbagai badan ilmiah internasional. Berikutnya ada pengembangan infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama itu ada sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD Palapa yang diluncurkan antara tahun 1974 sampai 1976. SKSD Palapa ini merupakan sistem satelit komunikasi yang menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia, bahkan digunakan oleh negara-negara tetangga. Yang kedua, ada Televisi Republik Indonesia atau TVRI didirikan pada 24 Agustus 1962. TVRI berperan sebagai alat pemerintah untuk menyiarkan program pembangunan dan informasi resmi lainnya. Pada 1 April 1981, pemerintah melarang siaran niaga di TVRI untuk menjaga fungsi tersebut. Namun, pada tahun 1989, pemerintah mulai mengizinkan kehadiran televisi swasta seperti RCTI, SCTV, dan lainnya. Oke, jadi selanjutnya yang ketiga yaitu kontrol pemerintah terhadap informasi publik. Nah, poin yang pertama, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan yang mewajibkan setiap penerbitan pers memiliki SIUPP yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan. Kebijakan ini digunakan sebagai alat kontrol terhadap media massa, di mana pemerintah dapat mencabut SIUPP dan membredel media yang dianggap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Jadi, pada masa Orde Baru, setiap media pers wajib memiliki SIUPP yang diterbitkan oleh Departemen Penerangan. Hal ini digunakan sebagai alat kontrol pemerintah terhadap media. Jika suatu media dianggap terlalu kritis terhadap kebijakan pemerintah, SIUPP-nya bisa dicabut, sehingga media tersebut dilarang terbit. Contoh kasusnya adalah pemberedalan majalah Tempo pada tahun 1994 karena pemberitaannya yang mengkritik kebijakan pemerintah terkait pembelian kapal perang dari Jerman. Kemudian, yang kedua itu pembatasan kebebasan pers. Selama masa Orde Baru, pers yang kritis terhadap pemerintah sering menghadapi pemberedalan dan penutupan paksa. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas politik dan menghindari pemberitaan yang dapat merusak citra pemerintah. Jadi, pers yang terlalu kritis terhadap pemerintah sering mengalami pemberedalan atau penutupan paksa. Tujuan dari kebijakan ini adalah menjaga stabilitas politik dan mencegah berita yang bisa merusak citra pemerintah. Salah satu contohnya adalah penutupan Sinar Harapan pada 1986 karena dianggap memberikan isu yang tidak sejalan dengan pemerintah. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana pemerintah Orde Baru mengendalikan informasi agar tidak ada kritik yang dianggap. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi kebijakan teknologi dan informasi pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian terhadap kebijakan teknologi dan informasi pada masa Orde Baru dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran dominan
dalam mengembangkan infrastruktur komunikasi dan pengendalian arus informasi. Pembangunan SKSD Palapa dan ekspansi jaringan telekomunikasi menunjukkan komitmen terhadap modernisasi teknologi. Kemunculan televisi swasta pada akhir tahun 1980-an juga menandai perkembangan industri penyiaran, meskipun tetap berada di bawah pengawasan ketat pemerintah. Di sisi lain, kebijakan informasi di masa Orde Baru lebih bersifat sentralistik dan represif. Melalui mekanisme surat izin usaha penerbitan pers atau SIUPP dan sensor ketat terhadap media. Pemerintah mengontrol narasi publik untuk menjaga stabilitas politik. Bahkan dalam program pembangunan seperti transmigrasi, informasi dikendalikan agar hanya menampilkan sisi positif. Sementara, tantangan di lapangan sering diminimalkan atau ditutupi.